Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlas sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Bapak Bupati, Bapak Kankemenak, Bapak Ketua MPU, Bapak Ketua DKM Masjid Agung Ruhama, Tengku guru sekalian, dan seluruh jamaah sholat subuh Masjid Agung Ruhama yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberkahi. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di subuh yang sangat berbahagia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menjaga keimanan kita, sehingga dengan berbagai macam godaan kita mampu melawannya dan melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang kita bacakan menjadi tabungan syafaat bagi kita. Majelis sholat subuh yang dimuliakan Allah, Islam adalah agama yang sempurna. Islam mengatur segala sendi kehidupan manusia. Islam mengatur kehidupan manusia yang paling kecil sampai yang paling besar. Mengatur dari hal yang paling khusus sampai kepada hal yang paling umum. Dan semuanya itu jamaah yang mulia dengan satu tujuan, agar kehidupan manusia ini berjalan dengan normal, tertib, dan seterusnya. Dalam sebuah hadis jamaah yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-imanu bid'un wa sab'una atau bid'un wa sittuna syu'bah," kata Rasulullah. Iman itu memiliki 70 cabang, lebih kurang 70 cabang, atau lebih kurang memiliki 60 cabang. Afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling agung itu, yang paling besar itu adalah mengucapkan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha anit tariq. Yang paling kecil, yang paling rendah itu membuang duri dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu itu bagian daripada iman. Majelis sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada subuh yang berbahagia ini kami ingin menyampaikan tentang imatatul adha anit tariq. Majelis sholat subuh yang dimuliakan Allah, yang sering kita mendengarkan sebuah terjemahan atau arti dari hadis ini adalah membuang duri dari jalan. Imatatul adha anit tariq, membuang duri dari jalan. Tetapi jamaah yang mulia, dari segi bahasa, al-adha itu tidak hanya bermakna duri, tapi al-adha itu makna sesungguhnya adalah penyakit. Al-adha itu bermakna hambatan. Al-adha itu bermakna rintangan. Maka majelis sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Rasul mengatakan imatatul adha anit tariq, membuang hambatan, membuang rintangan, membuang penyakit dari jalan. Al-adha. Yang kedua, dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tariq. Demikian juga jamaah yang mulia, tariqun dari sisi bahasanya itu adalah jalan kecil, jalan lorong. Kalau jalan raya itu dikenal dengan syariah. Ini makna bahasanya. Majelis sholat subuh yang dimuliakan Allah, kenapa kemudian Rasulullah mengatakan tariq bukan syariah? Kenapa mengatakan jalan kecil bukan jalan yang besar? Majelis sholat subuh yang mulia, Rasul ingin mengatakan jalan kecil saja tidak boleh, apalagi jalan besar. Maka imatatul adha anit tariq, menyingkirkan segala hal yang dapat mengganggu perjalanan, baik itu dari jalan kecil apalagi yang besar. Sebagaimana kadang-kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wala taqul lahuma uffin. Allah mengatakan jangan mengatakan ah. Kalau ah itu hal yang paling kecil.
Kalau saja tidak boleh, apalagi memukul, menghardik dan melawan dan seterusnya. Maka jamaah yang dimati Allah Subhanahu wa taala, Rasul mengatakan dari jalan kecil saja tidak boleh, apalagi jalan besar. Majelis sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengatakan al-adza itu bermakna duri, itu hal yang paling kecil. Tetapi jamaah yang mulia, Rasul ingin mengatakan bukan penyebabnya. Bukan penyebabnya, tetapi akibat yang ditimbulkan dari perbuatan seseorang itu. Bolehlah kita mengatakan, kalau sekarang kita maknakan bukan lagi duri, ikerui kekucak gerteles. Kita katakanlah kerikil, satu buah kerikil. Bukan karena kerikilnya yang kecil jamaah yang mulia, tapi yang disebabkan oleh satu kerikil yang kecil itu menyebabkan kecelakaan, menyebabkan musibah, itu adalah sebuah kezaliman. Maka itu harus dibuang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jamaah yang mulia, barangkali di kita ini banyak hal yang akan mengarah seperti itu. Bukan lagi satu buah kerikil, tapi kadang karena pemilik rumah yang ego, bukan lagi satu kerikil, tapi syarat truk dam truk menyiarat memahib. Jemaah lepas liwatnya. Maka ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imatatul adza anit tariq. Dan ini bagian daripada keimanan. Kalaulah seandainya menyingkirkan hambatan dari jalan itu bagian daripada keimanan, bagaimana kemudian orang dengan sengaja meletakkan pasir, meletakkan rintangan di jalan? Maka ini adalah makna kebalikan. Majelis salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-adza bermakna lain dalam kehidupan kita adalah ada orang yang berkendara yang ugal-ugalan, sen kanan belok kiri, seperti itu kadang-kadang istilah kita. Maka ini adalah al-adza. Al-adza yang dimaksud di sini adalah dapat mengganggu keselamatan orang lain. Dan ini harus dihilangkan. Majelis salat subuh yang dimuliakan Allah. Ada lagi dalam kehidupan kita, realita dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu mudahnya kadang-kadang kita membuang sampah dari kendaraan kita ke jalan. Terkadang jamaah yang mulia, yang kita buang itu selembar tisu. Rasul ingin katakan bukan selembar tisunya yang bermasalah, tapi akibat dari selembar tisu itu. Majelis salat subuh yang dimuliakan Allah, bisa nggak kemudian kita terbayang musim hujan seperti ini, kita membuang selembar tisu. Dalam pikiran kita, selembar tisu ini adalah kertas. Jika terkena hujan, dia akan hancur. Tapi jamaah yang mulia, ketika selembar tisu itu menjadi penyebab sebuah banjir, katakanlah dalam gorong-gorong, dalam got itu sudah penuh dengan sampah. Begitu masuk tisu kita ke dalam gorong-gorong, dalam got, karena selembar tisu itu kemudian banjir, jalan terganggu, masuk air ke rumah orang, ini adalah bentuk lain daripada kezaliman dari diri kita. Pada selembar tisu, bukan selembar tisunya, tapi akibat yang ditimbulkan dari selembar tisu itu. Contoh lain jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Sekitar sebulan yang lalu, ada salah seorang wali santri yang mengantar atau menjenguknya ke pesantren. Dalam perjalanan pulang, dikejar oleh seekor kuda, kemudian ditabrak, terjatuh, patah tangan, kemudian harus dirawat dan dirujuk ke rumah sakit Banda Aceh. Majelis salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hewan ternak yang berkeliaran, yang menyebabkan kemudian orang lain terganggu, yang kemudian menyebabkan orang lain terluka. Bayangkan jamaah yang mulia, jika seorang bapak ini tidak hanya terluka, tapi justru kemudian meninggal dunia, berapa anak yang ditinggalkan, berapa keluarga yang ditinggalkan. Maka kata Rasul, imatatul adza anit tariq. Buang segala hal yang menghambat dalam perjalanan. Buang segala hal ataupun penyakit yang kira-kira kalau seandainya itu ada, maka akan merusak yang lain. Majelis salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal yang paling kecil yang diajarkan kepada kita, dan itu bagian bentuk daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kecil saja bentuk keimanan, bagaimana kemudian bentuk yang paling besar? Dan dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, al-muslim, seorang muslim yang hakiki itu, man salimal muslimuna, barang yang menyelamatkan muslim yang lain, min lisanihi wa yadihi. Muslim itu adalah yang orang lain itu selamat dari ucapannya dan selamat dari perbuatannya. Tadi hewan ternak yang menyebabkan orang lain celaka, secara tidak langsung bukan perbuatannya, tapi hewan ternak itu adalah milik dia, dan orang muslim itu terganggu gara-gara perbuatan dia.
Majelis salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kata Rasul dalam hal yang lain adalah bentuk keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Umar bin Khattab berdialog dengan sahabatnya Ubay bin Ka'ab. Kata Umar, "Wahai Ubay, ma huwa taqwa?" Apa itu takwa? Lantas sahabat Ubay mengatakan, "Wahai Umar, pernahkah engkau berjalan di jalan yang penuh dengan duri?" Lantas kata Umar bin Khattab, "Iya pernah." Lantas apa yang engkau lakukan wahai Umar? Kemudian kata Umar, "Saya akan berjalan, mengangkat celana saya, mengangkat lengan baju saya, dan saya akan berjalan super hati-hati di jalan tersebut." Lantas kata Ubay, "Itulah takwa wahai Umar bin Khattab." Takwa itu adalah kehati-hatian. Takwa itu adalah perisai kita, benteng kita. Takwa itu adalah benteng, perisai dan bentuk kehati-hatian. Betapa banyak kemudian hal-hal yang kecil itu menjadikan sebuah kezaliman, dan suatu saat nanti majelis salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali hal yang kecil itu yang kemudian menghambat kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Majelis salat subuh yang dimuliakan Allah, semoga dengan nasihat singkat ini bermanfaat bagi kami pribadi dan bermanfaat bagi jemaah sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.